Pemirsa, proses hukum perdata gugatan perbuatan melawan hukum yang melibatkan Nikita Mirzani dan Reza Gladys serta Ataubah Mufid, suami Reza Gladys di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, memasuki babak mediasi kedua. Dalam upaya mencari jalan tengah, pihak Nikita Mirzani selaku penggugat secara resmi mengajukan proposal perdamaian ke Reza Gladys dan Ataubah Mufid selaku tergugat. Gak tanggung-tanggung, Niki mengajukan gugatan sebesar 200 miliar. Besarnya angka tersebut diklaim sebagai bentuk ganti rugi atas kerugian material dan imaterial yang dialami Niki selama menghadapi persoalan hukum dengan Reza Gladys. Sementara itu, kendati baru akan menjawab proposal perdamaian yang diajukan pihak Nikita minggu depan, kabarnya Reza Gladys juga akan mengajukan gugatan balik senilai 504 miliar. Benarkah angka itu didasarkan karena Reza Gladys merasa hidupnya sudah dirugikan secara material dan imaterial oleh Nikita Mirzani? Setelah lebih dari setahun, perjuangan Andre Taulani menceraikan Rienwartia Trigina alias Erin akhirnya menuai hasil. Selasa kemarin, Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan mengabulkan permohonan cerai talak Andre terhadap Erin. Mengenai putusan hakim, pihak Erin tegaskan tidak akan melakukan upaya hukum apapun sehingga memuluskan Andre menjadi duda. Akhirnya diputuskan oleh Majelis Hakim hanya perceraian saja. Izin kepada yang bersangkutan pemohon untuk mengucapkan ikrar talak kepada termohon. Boleh jadi mereka sudah bersepakat di luar ya. Urusan anak bagaimana, urusan harta bagaimana. Jadi karena kita para pihak sudah bersepakat untuk berpisah gitu ya, sudah ada kesepakatan damainya gitu ya. Jadi tentu kami tidak akan melakukan upaya hukum. Jadi memang nanti akan ada proses satu lagi namanya pembacaan ikrar talak ya. Itu harus mutlak dilakukan oleh pemohon itu. Pak Andre Taulani ya, namun tidak ada kewajiban bagi kami, termohon maupun pihak mantan istri untuk menghadiri ikrar talak itu tidak ada. Dari keterangan para saksi tadi juga kita ungkapkan adanya perdamaian di antara kedua belah pihak di mana sepakat untuk bercerai. Gugatan cerai keempat Andre terhadap Erin berjalan lancar setelah mereka melakukan kesepakatan damai akhir Oktober lalu. Tanpa diwarnai lagi drama soal anak maupun harta, Andre pun dengan mudahnya mendapatkan status duda. Menariknya, baru beberapa jam resmi sebagai duda, Andre sudah tebar pesona dengan memposting foto dirinya sewaktu muda dengan penampilan rambut gondrong dengan caption berbunyi, "Gondrongin lagi biar kayak Andre Stinky." Banyak yang memperkirakan setelah resmi menjadi duda, Andre akan cepat mendapatkan pasangan lagi. Selain terlihat masih ganteng di usianya yang sudah kepala 5, Andre juga dikenal sebagai artis kaya raya sehingga tidak akan sulit bagi Andre untuk mendapatkan pengganti Erin. Aktor ganteng Arya Saloka lagi-lagi viral di media sosial. Bukan karena perseteruan masa lalunya dengan sang mantan istri Putri Anne atau gosip pacaran sama Acha Septriasa. Tapi Arya Saloka yang masih sepupuan sama Mbak Im Wong itu diduga kepincut selebgram cantik berhijab Salsabila Kolik. Rumor ini mencuat setelah Salsabila Kolik mempublish kalau ia dapat direct message alias pesan langsung Arya Saloka lewat medsos dengan caption, "Idola mamaku DM, aku bales jadi anak durhaka nggak?" Seperti inilah isi DM atau direct message Arya kepada Salsabila Kolik. "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Salsa, aku Arya. Aku suka beberapa video sosial kamu dan video umrohnya. Salam kenal ya." Aksi Arya Saloka mend-DM Salsabila Kolik yang kata netizen mirip sama mantan istri Arya Saloka, Putri Anne, kontan saja bikin heboh jagat maya. Netizen pun auto komen berjamaah melihat postingan viral itu. Viral, Arya Saloka nge-DM selebgram cantik Salsabila Kolik sepertinya sudah sampai ke telinga sang mantan istri Putri Anne. Buktinya Anne memposting video dan gambar ular, binatang yang sering dikonotasikan negatif, pura-pura baik, cerdik, dan licik. Yup, it feels like dream. This girl glows like the rainbow. Lantas benarkah ada maksud tertentu di balik DM-an Arya Saloka kepada Salsabila Kolik? Atau jangan-jangan Arya Saloka terciduk nge-DM Salsabila Kolik sekaligus jadi pertanda kalau Arya sudah kalah berperang untuk memperebutkan aktris cantik janda satu anak Acha Septriasa melawan sepupunya sendiri Mbak Im Wong? Seperti diketahui beberapa waktu lalu, Arya Saloka sempat dikabarkan dekat dengan Acha Septriasa karena Arya tertangkap kamera perhatian banget sama Acha sampai rela membukakan botol minuman untuk Acha. Bahasa tubuh dan love language itu seolah menjadi pertanda semesta kalau memang ada benih cinta antara Arya Saloka dan Acha Septriasa. Di film Munafik versi Indonesia. Iya. Acha itu kan Acha sendiri kan pas dapat tawaran untuk
bakalan apa? Bahasa tubuh memang tak bisa bohong. Apalagi mata Acha Septriasa terlihat berbinar saat secara terang-terangan bilang kangen bisa main film bareng lagi sama Arya Saloka. Seneng banget karena ada beberapa production yang sama Arya mau disatuin tapi kita mental-mental terus nih. Iya. Udah mau disatuin dalam satu film tahun 2024 lalu, terus ditunda. Lalu mau disatuin lagi dalam satu film bulan September, tunda lagi. Ketemunya di sini. Judulnya beda-beda lagi, jadi emang bener-bener udah disatuin, harus disatukan di film ini gitu. Dari mulai drama, series, sampai sekarang horor. Jadi emang menurut saya ini satu perjalanan yang sangat luar biasa. Bisa benar-benar beradu akting lagi setelah kita sudah lama, lama banget, dari 4 2013. Aku rasa dari segi semuanya pasti udah berbeda. Aktor Jeffrey Nicole dikabarkan punya hubungan spesial dengan selebgram dan konten kreator cantik Cindy Caroline. Rumor ini mencuat setelah beredar video singkat Jeffrey sedang makan bareng Cindy di sebuah restoran di kawasan Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Benarkah ada cinta di antara Jeffrey Nicole dan Cindy Caroline? Jeffrey, ini kita soal kabar putus Jeffrey. Jeffrey kenapa sih bisa putus Jeffrey? Jeffrey kan kamu bucin banget, teleponan bisa 24 jam Jeffrey. Ada orang ketiga nggak sih Jeffrey? Soal kabarnya Jeffrey putus sama kasihnya gimana Bunda? Terima kasih ya Mas, aku nggak ikutannya. Kondisi kesehatan Fahmi Bo berangsur membaik, tak ada lagi rona pucat seperti sebelumnya, wajahnya pun mulai berseri, bahkan semangat sehatnya tumbuh dengan baik. Dan tentu saja senyum khas Fahmi Bo telah kembali. Walhasil setelah melakukan sejumlah tes tambahan, usai Fahmi Bo melakukan operasi pengangkatan batu empedu dan tiroid. Bersama dengan Nita, mantan istrinya, Fahmi Bo pun diperbolehkan pulang. Pasca menjalani operasi. Iya, alhamdulillah banget. Kemarin selama 2 minggu dirawat di rumah sakit. Ini semua berkat bantuan Raffi Ahmad. Allah ngasih jalan pertolongan melalui Raffi. Senyum ceria mewarnai wajahnya yang tirus ketika kami temui Fahmi di kontrakannya. Mengenakan kaos warna gelap dipadu dengan kacamata, terlihat sekali perubahan pada pemeran Gusur dalam film Lupus itu. Bukan hanya makin bugar, Fahmi juga sudah pandai berkisah seputar proses pemulihan kesehatannya. Dia pemulihannya, aku cepet banget jadi besoknya habis malam selesai jam 11 malam udah balik ke kamar ruang inap. Ya aku langsung subuhnya udah makan bubur dan segala macam, udah bisa makan, udah enak gitu kan udah. Fahmi tak bisa berkata-kata lagi selain bersyukur atas nikmat kesembuhan. Karena sebelum ini Fahmi Bo mengaku sudah patah asa, bahkan tak bersedia dibawa ke rumah sakit dengan alasan keterbatasan biaya. Bukan hanya biaya rumah sakit, melainkan juga biaya hidup pasca menjalani perawatan di rumah sakit. Selain itu, alasan lainnya adalah Fahmi Bo sudah pernah menjalani perawatan namun tak diketemukan pokok penyakitnya.